Sa'ad bin Abi Rabi. Nah, Sa'ad bin Abi Rabi. Kemudian Ka'ab bin Malik ini menemukan sosok. Kenapa? Karena pasca perang Uhud ini, teman-teman sekalian, banyak sekali kondisi kaum muslimin, orang-orang ikut perang itu ada yang sudah meninggal, ada yang masih sakarat, ada yang pura-pura, ada macam-macam intinya kondisi mereka itu. Lalu ditemuilah Rasulullah berpesan kepada salah satu nama yang namanya Sa'ad bin Abi Rabi. Wahai Ka'ab bin Malik, tolong cari sahabatku yang bernama Sa'ad bin Abi Rabi. Ternyata Ka'ab bin Malik menemukan. Dan apa yang terjadi ketika ditanya, wahai Sa'ad bin Abi Rabi, bagaimana keadaanmu hari ini? Rasulullah merindukan dan bertanya tentang keadaanmu. Apa kata beliau? Kata sahabat Sa'ad bin Abi Rabi ini, aku dalam keadaan baik-baik. Padahal Sa'ad bin Abi Rabi ini pada saat itu beliau sudah dalam kondisi sakarat, sudah banyak luka-lukanya. Tapi beliau mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwa aku sudah mencium bau surga. Apa artinya ini? Seakan-akan Allah sudah memperlihatkan. Karena Bapak Ibu sekalian, yang namanya orang sakaratul maut itu jangan dibayangkan ketika kita dalam kondisi sekarang ini. Bermacam-macam, mungkin sudah diperlihatkan namanya malaikat pencabut nyawa segala macam. Nah, kemudian untuk yang beliau ini ternyata sudah mencium bau surga, ingin segera masuk ke dalam surga, ingin segera syahid dalam pertempuran itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi salah seorang yang namanya Al-Musairin. Al-Musairin ini menurut riwayat, beliau ini adalah salah seorang yang kafir. Tadinya kafir, tapi menjelang hari H pertempuran Uhud ternyata Al-Musairin ini memutuskan diri untuk masuk Islam. Dan pada hari itu juga dia langsung menyiapkan dirinya ingin bergabung ke pasukan Rasulullah. Bergabung langsung ke pasukan elit, ya. Bergabung tidak mungkin ke akomodasi, ke bagian konsumsi, tidak, tapi langsung ke pasukan elit. Dan akhirnya apa? Beliau ini mendapatkan luka yang cukup banyak, luka yang parah, dan akhirnya Al-Musairin ini meninggal dunia. Ketika Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabatnya, bagaimana kondisi Al-Musairin ini? Kata Zaid bin Sabit yang mengetahui kondisi jenazah beliau, beliau sudah wafat ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Huwa min ahlil jannah. Dia termasuk orang yang masuk ke dalam surga. Kenapa? Padahal menurut Ibnu Mas'ud katanya, aku tahu bahwa Al-Musairin belum pernah sholat, belum bisa sholat, tapi sudah diputuskan oleh Rasulullah masuk surga. Kita yang sudah sholat belum tentu ada jaminan itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi namanya Khosman. Nah, ini ada salah seorang pasukan yang namanya Khosman. Khosman ini adalah salah seorang yang luar biasa kontribusinya. Nah, luar biasa kontribusinya untuk ikut berperang di perang Uhud itu apa? Diketahui dalam sejarah beliau ini sampai kawak membunuh 3 orang pasukan Quraisy yang membawa bendera. 3 orang membawa bendera kawak ditaklukkan. Bahkan totalnya ada 8 orang, 7 sampai 8 orang yang dibunuh oleh si Khosman ini. Membuat takjublah semua kaum muslimin pada saat itu. Dan ketika ditanya, dan ternyata Khosman ini di akhir-akhir hayatnya itu dia juga mendapatkan luka yang begitu parah. Tapi orang semuanya takjub dengan perjuangannya, dengan kontribusinya. Wah, Usairin hebat benar. Engkau hari ini adalah hari engkau. Ternyata apa? Statement yang keluar dari Al-Usairin ini. Tidak, sesungguhnya aku berperang ini untuk supaya namaku greetingnya mungkin begitulah aku berperang ini untuk nama kaumku, artinya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena seperti itu akhirnya apa?
akhirnya Al-Usairin ini dia karena begitu banyak luka yang menimpa dirinya, dia tidak tahan menanggung rasa sakitnya, kemudian apa? Dia mengambil belatinya dan akhirnya membunuh dirinya. Nah, Ustadz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa intisari, apa inspirasi yang bisa kita petik dari beberapa kisah ini? Yang pertama, bahwa bisa kita ambil inspirasi bahwa kondisi seseorang itu tidak selalu bisa diartikan, selalu bisa dibanggakan dengan kontribusi yang begitu banyak. Karena apa? Kehebatan seseorang itu akan ditentukan berdasarkan hembusan nafas terakhir. Jadi belum tentu. Makanya dengan perhitungan seperti ini, ada orang yang berpendapat bahwa kalau kita ingin memberikan nama anak, katanya dari cerita ini, jangan kita memberikan nama anak kita karena kita bangga dengan sosok tertentu, ya, orang yang hebat yang masih hidup. Kenapa? Karena kita nggak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan orang yang hebat ini. Ada kawanan yang menggelari memberi nama anak Erdogan. Anaknya diberi nama Erdogan. Memang Erdogan bagus orangnya, tapi kan nggak ada jaminan. Hatta ulama sekalipun tidak ada jaminan bahwa akhir hidupnya. Walaupun kita mendoakan mereka husnul khatimah, tapi yang diperbolehkan adalah ketika kita memberikan nama anak kita, keturunan kita, orang-orang soleh yang nyata-nyata mereka sudah akhir hayatnya husnul khotimah. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik, inspirasi yang bisa kita dapatkan ketika kita ingin mengambil inspirasi daripada peristiwa. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada salah seorang yang namanya Mus'ab bin Umair. Ini salah seorang pasukan dalam perang Uhud juga. Mus'ab bin Umair ini menurut riwayat beliau ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah yang sangat gagah, tampan, ganteng, menyerupai Rasulullah. Wah, ini. Jadi perlu dicatat, Mus'ab ini dia adalah satu-satunya anak tunggal. Jadi dia nggak punya saudara, yang dia oleh orang tuanya diharapkan akan dapat mewarisi seluruh kekayaan orang tuanya. Tapi karena dia masuk Islam, dia harus merelakan semuanya itu. Bahkan kunci Ka'bah itu seharusnya ada di tangan Mus'ab bin Umair. Tapi dia tidak menginginkan itu semua. Dia ingin lebih memilih, dia cinta kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Mus'ab bin Umair ini ketika Rasulullah di dalam perang Uhud itu, Rasulullah dalam akhir perang Uhud itu termasuk dalam sebuah lubang. Padahal Rasulullah itu sudah luar biasa, ya. Helm perangnya itu ditembus oleh anak panah oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai kiri kanan beliau itu ada besinya di sana. Kemudian juga luka-luka juga Rasulullah. Yang terakhir Rasulullah ingin menginstruksikan kepada pasukan supaya mengamankan, karena kalau diteruskan luar biasa ini bahayanya. Ternyata Rasulullah sendiri itu termasuk ke dalam lubang ada sebuah lubang yang Rasul terjerembab ke situ. Akhirnya Rasulullah jatuh ke situ. Melihat kondisi yang seperti itu, akhirnya Mus'ab bin Umair tadi langsung menutup lubang itu dengan tubuhnya dan dengan baju kebesarannya, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang dari mana-mana itu memanah yang tujuannya kepada Rasulullah. Akhirnya semuanya anak panah itu mengenai tubuhnya Mus'ab bin Umair. Tapi Rasulullah SAW selamat. Makanya dalam akhir perang Uhud itu, orang-orang kafir itu mereka mengisukan bahwa Muhammad sudah terbunuh. Muhammad sudah terbunuh. Padahal yang terbunuh, yang banyak mengalami anak panah tadi adalah Mus'ab bin Umair yang wajahnya mirip Rasulullah SAW. Dan ternyata, saudara sekalian, Mus'ab bin Umair ini
wafat di tengah padang pasir yang begitu tandus. Ternyata apa? Ternyata beliau sudah dimandikan oleh 70 orang bidadari. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dari kegiatan kita hari ini. Begitulah ya, orang-orang yang ingin agar Islam ini terus tumbuh, terus berkembang, dan alhamdulillah kita semuanya terlibat dalam proses itu. Ya, mudah-mudahan untuk sekalian, ya, berkat kita hadir di tempat ini, berkat kita ingin memiliki generasi-generasi yang nanti akan menjadi kebanggaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa berikan keistiqomahan kepada kita, dan janganlah kita merasa bangga dengan amal-amal kita. Masih banyak orang-orang yang lebih baik daripada kita. Kita hanya ingin menjadikan kehidupan